syaratnya mengikuti atau syarat menjadi makmum dalam sholat. Itu kita makmum itu sah sholatnya dengan syarat-syarat. Syurutul berarti ada asyarah, yang mana jumlah syarat bagi seorang makmum atau orang yang mengikuti sholatnya orang lain yang mengikuti imam itu ada 11. Jadi jangan ada anggapan kalau imamnya sah, makmumnya pasti sah. Enggak. Ya, sholatnya imam sah, makmum belum tentu sah, karena ada syarat-syarat. Beberapa kemarin sudah dibaca. Yang pertama adalah alla ya'lama butlan sholati imami fi hadatsin aw ghairih. Makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Kalau makmumnya tahu imamnya batal, ya maka tidak boleh untuk diikuti. Tidak boleh untuk mengikuti. Sebagai contoh, makmumnya tahu imamnya buang angin, imamnya kentut misalnya. Cuma mungkin imamnya malu kalau meninggalkan sholat diteruskan, tapi makmum tahu, dengar jelas kentut. Nah, itu kalau diteruskan sholatnya, maka sholatnya makmum tidak sah. Atau makmum mengetahui ternyata auratnya imam kelihatan dan bukan sebentar, karena jika tersingkap sebentar itu aurat segera ditutup maka tidak batal sholat. Ternyata auratnya tersingkap dan itu lama, imam tidak mengetahui, tapi makmumnya tahu, maka tidak sah jika diteruskan mengikuti, harus niat mufaroqah. Jadi makmum itu begitu mengetahui batalnya sholatnya imam, dia langsung berpisah dari imam. Niat dalam hatinya, saya tidak mengikuti imam ini lagi. Dan seandainya ketika itu saya kasih tambahan, saya sholat mengikuti satu orang, batal ini sholatnya, saya niat pisah dari orang itu, ternyata ada orang lain sholat, saya mengikuti orang itu, boleh. Karena imam tidak harus tahu kalau dia diikuti sholatnya. Ya, imam itu tidak harus niat jadi imam. Tapi kalau nggak niat jadi imam ya tidak dapat fadilah jamaah. Tapi makmum harus niat kalau mengikuti sholatnya orang. Mengikuti sholatnya orang tanpa niat jadi makmum atau niat mengikuti, itu juga sholatnya tidak sah. Harus dengan niat. Jadi boleh makmum itu ada kalanya ganti imam, itu ada kalanya boleh. Ya, ada kalanya begitu boleh. Nah, termasuk ada hal yang ulama tidak sepakat. Ini ulama tidak sepakat, tapi ada yang membolehkan. Sampai kalau datang sholat tarawih, imamnya sholat tarawih 2 rakaat, sampai belum sholat isya, maka niatnya sholat isya, makmumnya habis 2 rakaat salam, sampai berangkat berdiri untuk rakaat ketiga. Nah, imamnya kan takbir lagi, Allahu Akbar, boleh lagi nyambung niat lagi, saya jadi makmumnya. Jadi imamnya 2 sholat, Anda satu sholat. Dalam sekali sholat niat jadi makmum 2 kali, itu boleh. Walaupun untuk hal ini ulama tidak sepakat. Ini yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya imam. Contohnya al-hadas, atau bahkan di sini mungkin contohnya agak rumit, yaitu kufur. Tiba-tiba di tengah sholat imamnya itu kufur, tapi tahu, yang bisa diketahui. Adapun batalnya imam yang makmum tidak bisa tahu, maka sholatnya makmum tetap sah. Sampai selesai sholat baru tahu, ternyata imamnya batal, ya sudah, imamnya tahu yang ulang, makmumnya enggak. Nah, misalnya sholat Jumat, yang repot kalau sholat Jumat ini. Sholat Jumat, imam enggak tahu, selesai sholat baru tahu, loh, ternyata baju saya najis. Berarti sholatnya imam tidak sah. Tapi makmum baru tahu itu ketika sholatnya imam sudah selesai, udah biarin, nggak perlu pegang mic. Nah, jadi syaratnya makmum itu sah, dia tidak mengetahui batalnya sholatnya imam
karena hadas ataupun karena yang lain. Wala ya'taqida wujuba qadaiha alim, dan makmum tidak mengetahui kalau imamnya wajib mengqadha sholat, alias imamnya itu wajib untuk mengulangi sholat. Maka kalau makmumnya tahu tuh ini sholatnya imam ini sholat yang membutuhkan untuk diulang, sholat yang membutuhkan untuk diqadha, maka tidak sah jadi makmum. Apa contohnya? Kan yakuna muhditsan faqidat tahurain, faqidan lit tahurain. Contohnya ada imam yang sholat karena tidak punya dua alat suci. Dia mau pakai air, tidak ada air untuk wudu, atau memang tidak boleh pakai air, nggak bisa karena sakit. Atau ya, dan di sisi lain mau tayamum, debunya juga tidak ada. Ini namanya faqidan lit tahurain, dalam keadaan kehilangan dua alat suci, tetap wajib sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi nanti ketika ketemu air, ketemu debu, wajib untuk mengulang sholat. Tapi tetap dia harus sholat, walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa tayamum. Nah, makmumnya tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut, alias orang itu tidak bisa untuk diikuti. Kenapa? Karena sholatnya wajib untuk diqadha. Ada banyak orang yang ngerti, banyak orang yang ngerti. Ya, karena memang ada ilmu-ilmu itu yang kurang untuk dibahas. Terlebih kalau yang tidak mondok, kalau yang mondok masih oke. Atau yang tidak datang majelis seperti ini, itu banyak orang yang ngerti. Apa itu? Ada namanya hukmul jabiro, hukum pakai perban. Gimana wudhunya, gimana sholatnya, pembahasannya panjang. Apakah ketika wudhu boleh nggak dilepas perbannya, termasuk pakai plester, handiplas, hansaplas, nah itu masuk pembahasan. Kalau boleh kena air maka lepas dulu wudhu, baru pakai lagi perbannya. Kalau nggak boleh, dilihat lagi. Sebelum pakai perban sudah wudu atau belum? Sehingga nanti kalau sudah batal wudu, dia tanpa melepas. Kemudian kalau pakai perban, perbannya hanya menutupi luka atau lebih. Kalau lebihnya sedikit atau banyak. Nah, pembahasannya panjang. Yang nanti orang itu tidak hanya wajib wudu, selain wudu karena ada anggota wudu, tangannya ada yang tidak kena air ketika wudu, maka harus disempurnakan dengan tayamum. Jadi double dengan dia wudu, dia tayamum. Kalau di tangan, maka dia wudu dulu, basuh wajah, keringkan dulu tubuhnya, baru kemudian tayamum, baru kemudian lanjutkan basuh tangannya, perbannya cukup diusap saja pakai air perbannya sampai selesai wudu. Lah nanti ada pembahasan lagi, apakah itu sholat kalau sudah dilepas perban wajib qadha atau enggak? Nanti tergantung sebelum pakai perban wudu atau enggak, perbannya sedikit atau banyak. Ini pembahasan panjang. Kalau di kitab seperti ini biasanya tidak ada, cuma di yang satu kelas tinggi itu ada pembahasan. Nah, kalau sholatnya wajib diqadha, walaupun kalau pakai yang gampang ikut Imam An-Nawawi, tidak ada wajib qadha sholat. Cuma dia harus wudu sekaligus tayamum. Dan tayamumnya kalau ikut Imam Nawawi lebih singkat, tangan itu tidak harus sampai siku, cukup berjalan tangan. Kalau ikut tetap Imam An-Nawawi. Nah, ini nggak bisa dijadikan imam. Kenapa? Orang itu wajib untuk mengqadha sholat. Jadi makmum harus tidak tahu atau tidak yakin bahwasanya imamnya wajib mengulang sholat, mengqadha dan mengulang alias sholat, tapi nanti harus sholat lagi. Yang ketiga, ada yang guna makmuman, yang dijadikan imam tidak lagi jadi makmum, tidak sedang menjadi makmum.
Ada orang jadi makmum, Anda jadi makmumnya, tidak bisa ini. Oh dia saja ngikutin sholatnya orang, masa kita mau ngikuti dia? Kecuali kalau dia ikut sholat jamaah, imamnya udah salam, dia kurang rakaat karena masbuk, dia nambah rakaat, Anda jadikan imam boleh, tapi nggak ada fadilah jamaah. Jadi yang lebih afdal bikin jamaah baru. Yang lebih afdal bikin jamaah baru. Ini walaupun di dalam sholat Jumat menurut Ibnu Hatim bin Hajar dan berbeda pendapat Imam Romli. Demikian juga kalau Anda ragu, ini ada dua orang sholat, yang imam yang mana, yang makmum yang mana, Anda tidak tahu. Karena kan ada orang kalau lagi berdua gitu kan, berdekatan maksudnya. Orang sholat dua nih, imam, makmum, dekat. Anda mengikuti ini yang imam yang mana? Yang kanan atau yang kiri yang imam? Saya tidak tahu. Maka tidak sah kita jadi makmum. Karena ragu-ragu, nggak jelas imamnya yang mana. Karena seandainya dia seorang makmum, kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Kita harus bermakmum kepada imamnya. Nah kalau kita ragu ini imam atau makmum, maka tidak sah. Jika kita niat mengikuti salah satu dari keduanya, karena nggak yakin. Kecuali kalau Anda ada ijtihad. Kalau tak lihat, kayaknya mau jelas ini imam. Kenapa? Memang imam masjid kok itu. Masjidnya lagi sepi. Memang ini imam masjid ada ijtihad, boleh orang itu dijadikan imam. Tapi kalau nggak ada ijtihad, itu pun kalau menurut Imam Ibnu Hajar tetap tidak boleh kalau ini. Kalau cuma sangat. Wala ummiyan al-ummi lughatan man la yaqra wa la yaktub. Wa fil istilah al-fuqaha man la yuhsinu harfan min al-Fatihah. Yang keempat hari ini yaitu bedanya imam itu tidak ummi. Ummi itu enggak baca, enggak nulis, alias bukan huruf. Kalau secara bahasa, pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu ummi? Ya, Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Mungkin kalau bagi orang sekarang ummi itu aib, bagi orang itu tidak. Nabi itu tidak menulis, tidak membaca. Beliau punya hafalan yang sangat amat kuat. Sekali dengar, titik koma hafal. Buktinya apa? Nabi tanpa baca tulis Al-Quran hafal. Itu kan bukti. Mana mungkin masa sekali dengar bisa hafal titik koma? Al-Quran ini kita baca, tidak ada beda. Anda mau beli di mana pun Al-Quran sama. Dan semuanya dari Rasulullah. Seandainya Nabi itu tidak baca, tidak tulis, dan hafalan tidak kuat, sekali dengar dari mereka Jibril sudah hafal. Sekali dengar dari mereka Jibril dan Nabi tidak pernah lupa. Sedikit pun walaupun cuma satu huruf. Itu membuktikan bahwasanya beliau punya hafalan, dikasih anugerah oleh Allah hafalan yang sangat amat kuat, sehingga beliau tidak membutuhkan membaca maupun menulis. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalimat ummi bagi Rasulullah, kita sholawat aja menyebut umminya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allah berikan sholawat kepada Sayyidina junjungan kami Muhammad an-nabiyil ummi, nabi yang tidak baca tulis. Tapi tidak baca tulis bagi Nabi bukan aib, bukan kekurangan, tapi menunjukkan kelebihan. Beliau tidak butuh baca tulis. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang menjadi ketetapan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 bersambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan ke-11, ke-12 pertama. Yang 1 tersendiri bulan Rajab, bulan ke-7. Sebutkan dalam tafsir Al-Jalalain bahwasanya amal saleh a'dhamu ajran bil ashhuril hurum. Amal saleh itu kalau dikerjakan di bulan-bulan yang haram, pahalanya lebih besar. Bulan ini manfaatkan.
Ya, maksiat di bulan ini dosanya lebih besar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ibadah yang afdal dikerjakan di bulan ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Nabi SAW beliau bersabda, "Abdul siyami ba'da Ramadan syahrullahi muharram, wa abdul shalah ba'da fardhah shalatul lail." Puasa paling afdal kata Rasulullah setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Bulannya Allah Al-Muharram. Jadi setelah Ramadan, kalau hitungannya sebulan, maka Muharram paling afdal. Tapi kalau hitungannya 1 hari, puasa Arafah lebih afdal. Kalau hitungan 1 hari, puasa Arafah lebih afdal. Riwayat menyebutkan 1 hari puasa di bulan Muharram itu nilainya 30 hari puasa di luar bulan Muharram dan di luar bulan Ramadan. 30 hari. Kemudian ada banyak-banyak di bulan ini orang mengadakan santunan anak yatim, dan ini poin penting saya. Setiap tempat saya ngomongin, kalau ini dengan nilainya baik, monggo untuk diikuti. Kalau dengan nilainya jelek, ya anggap saya tidak ngerti. Apa itu nyantuni anak yatim? Itu ibadah luar biasa. Bahkan Nabi sampai mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahadatin fil jannah." Oh, kata Nabi SAW, saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti keadaan 2 jari ini di surga. Alias nggak bakal jauh dari Nabi. Orang yang jamin anak yatim, kafir itu jamin, nggak cuma setahun sekali. Yang jamin anak yatim, sekolahnya saya bayar, uang jajannya dari saya, makannya dari saya. Jamin anak yatim nggak akan jauh dari Nabi di surga, alias di surga bersama Rasulullah SAW. Tapi di dalam melakukan kebaikan itu cara pasti harus baik. Anda tidak mungkin sholat sunnah tapi asal-asalan, nilainya bisa dosa. Setiap melakukan kebaikan caranya harus baik. Demikian juga dengan nyantuni anak yatim, caranya harus baik, harus dengan hormat, dengan memuliakan, bukan dengan merendahkan, apalagi menghinakan. Itu bahaya. Maka cara terbaik adalah mencontoh bagaimana cara Nabi SAW menyantuni anak yatim. Sering disampaikan oleh khatib dalam khutbah, terutama Idul Fitri. Ketika Rasulullah SAW beliau keluar dari rumahnya ingin jadi khatib dan imam sholat Id, beliau melihat anak-anak kecil lagi asik bermain, ketawa, berlarian. Tapi kemudian pandangan Rasulullah tertuju pada satu anak yang duduk termenung sendirian, nangis, sedih. Maka Nabi bertanya, "Mayukika ayyuhas shabi, apa yang bikin kamu nangis?" kata Rasulullah. Anak itu mengatakan, "Da'ani ayyuhar rajul, orang laki, wahai paman, tinggalkan saya." Anak itu tidak meninggalkan. Dia jelaskan, "Ini abi mata fi ihdal ghazawat, fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah." Bapakku sudah mati dalam satu perang bersama Rasulullah, alias bapaknya mati syahid. Sehingga Nabi tahu ini anak-anak yatim. Kemudian dia lanjutkan, "Wa ummi tazawwajat bil ghairi abi." Ibuku sudah kawin lagi dengan orang yang bukan bapakku, kata anak-anak. Fa'af jai'an, saya lapar, hazinan, saya sedih, menangis, zadiran, saya hina. Kemudian datang hari ini Idul Fitri, aku melihat mereka anak kecil lagi asik bermain, maka bertambah sedihku, kata anak tadi, maka saya menangis. Maka Nabi dengan penuh rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Amatar doa anakuna laka abad, wa Aisyah takunan, wa Fatimah ukhtan, wa Ali amman, wal Hasan wal Husain ikhwatan." Wahai anak, apa kamu rela, kamu mau, kamu senang aku menjadi bapakmu, Aisyah ibumu, Fatimah saudara perempuanmu, Ali pamanmu, Al Hasan wal Husain saudara laki-lakimu. Barulah anak tadi menyadari di depannya adalah Rasulullah, maka dia mengutuk Rasulullah. Dia mengatakan, "Kaifa la arda, kaifa la arda ya Rasulullah." Bagaimana saya tidak mau jadi anakmu? Bagaimana saya tidak ridho jadi anakmu? Saya ridho, saya mau, saya senang. Maka Nabi membawa anak itu pulang ke rumahnya. Nabi perintahkan
Di surga itu ada satu pintu surga khusus bagi orang yang hidupnya suka menyenangkan anak kecil, namanya Al-Faroh. Pintu surga namanya Al-Faroh, bisa masuk lewat sana nyampe ke surga. Buat orang-orang yang hidupnya biasanya menyenangkan anak kecil, ngasih duit, ngasih es krim. Yang kedua, ketika ada anak yang sedih, termasuk anak yatim yang ingin disantuni, itu tidak lantas ngasih duit, nggak lantas ngasih makan, nggak. Nabi tanya, mayukika ayyuhas sobi, wahai anak, apa yang bikin kamu nangis? Ini yang kedua, nggak anggar kasih pulang, enggak. Tapi kita harus tahu dia butuhnya apa. Karena ada anak yatim yang warisannya 10 M, Pak. Tidak perlu dikasih uang, ya. Dia mungkin perlu yang lain. Nah, ya. Yang ketiga, setelah Nabi tahu itu anak yatim, ya, dan anak itu membutuhkan bantuan, Nabi tidak bawa anak itu ke masjid. Nabi tidak bawa anak itu ke lapangan untuk dipamerkan kepada sahabat. Apalagi seperti zaman sekarang dinaikkan ke panggung. Tidak, Nabi bawa anak itu pulang. Tidak perlu anak itu malu ketika dikasih bantuan. Tidak perlu dilihat oleh orang. Apalagi ada foto dan kamera yang mengabadikan. Tidak perlu. Lalu bandingkan dengan zaman sekarang, kita bikin acara baik, santunan anak yatim, diundang anak yatimnya, dinaikkan ke atas panggung di tengah-tengah acara, disuruh baris untuk terima amplop, untuk terima bingkisan, dibawakan puisi-puisi yang sedih, atau dengan lagu sholawat